Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhantai. Amin. Horas madihita saluna. Amanginang ala songon nagudang naking rangkaian acara ta. Nuaing nunga pukul 10 sada lewat onom. Buat tolak dohamu molo hira sajom nai jamiton. Tolak debe. Rangkaian acara ido naking mabai nate gabe songon na alai betul-betul tanikmati do sudia te. Opat lagu naking sian punguan ama ngot mahoto diku nina betul-betul sehalion aladang doho tau marit di punguan ama gabe lam uli do habegian. Bagak do naking ede Abigail pesongoni walaupun mungkin kalau saya sendiri tidak mengerti syairnya tetapi apa cara menyanyikannya tadi membuat terberkati. Begitu juga dengan lansia. Au lansia on ala selilingon nintip-intip do tiki latihan. Tangiang niba tiki latihan lansia on. Senaing manian juara sada lansion. Alai duku bereng naking penampilan nasida. Sada nama tangiaku no record tu lansia on. Sehat manasida borhat tusan, sehat mulak tu badungon. Ada songon nau bereng naking pargoyang ni nasida di padua ni mabia rau sotu ngandom mulak sianan adong mon nadion adong mana nacik goting daw segala macam. Jadi apalah sada nama tang yang narikot di lansion anggo juarai olah borhak olah sehat pe amu ngajuarai ate. Jadi tadukung malansia te borhak nasida tanggal 3 tanggal 4. Amanginang hatan di debata di ita di bagas sadarion tersurat mai di Filemon bidusada ayat 4 sahat tu ayat pitu. Filemon 1 ayat 4 sampai ayat 7. Saya akan bacakan sonoma hatani tuhata. Nama dok moliate doau tu debataku toktong marningot ho dia katangiaku. Ai hubegedo holong niroham dohot hapor siaum di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut halak aka nabadia. Anggia ma marhinorhon hasaoron ni hapor siaumi lahu manada nasa nadinggan na dibagasak kamu maradopon Kristusi. Ai godang do diau halalas nirohanang apul-apul dibaen holong niroham. Ai di pasabam hodo ate-ate niaka nabadiai ale anggia isima sahatna. Topik ni minggu tamadok holong mabuan las niroha dohot apul-apul. Amanginang untuk memahami nats ini yang pertama saya akan mencoba membawa kita melihat situasi bangsa kita hari ini. Karena hampir sudido nuaing kita memperhatikan akan masa di bangsa tahun. Ada ketegangan antara pemerintah dan masyarakat yang semakin hari kita lihat semakin tajam. Adong doi bahkan masyarakat na pro tu pemerintah. Alai adong do masyarakat na mulai mangalo pemerintah. Sah deh di hita salukna. Unang-unang kita pe namarpungun nuaing di son berbeda-beda do hajong-jong atta manatap namasa di bangsa tahun. Mungkin ada dari kita yang melihat situasi sekarang ini tetap kita harus dukung dan percaya sepenuhnya kepada pemerintah kita. Atau ada beberapa orang lagi mengatakan adang tikos be dang pas be pemerintah tahun. Sekali lagi saya katakan sah-sah saja kita mau berada di mana, di kiri kah atau di kanan, itu hak azazi kita, itu kebebasan kita
untuk berdiri di mana. Jalaidon waeng nanaing si pasahato tuhita saluhuna. Ternyata di kehidupan kita sering kita berada dalam barisan yang berseberangan. Sering kita akhirnya berdiri dalam dua paham yang berbeda. Bahkan sering kita akhirnya menjadi berkonflik antara kiri dan kanan. Jalan ngasian najolo songoni. Di politik global, di aka segala macam selalu adong ideologi kiri, adong ideologi kanan, adong gerakan kiri, adong gerakan kanan, adong paham kiri, adong paham kanan yang membentuk perjalanan bangsa kita sampai saat ini. Tetapi ada satu yang penting yang harus kita lihat amanginang. Di setiap sisi kiri dan kanan ada satu posisi yang paling penting yang bisa mengendalikan, yang bisa membuat sedikit meredah atau bahkan memperbaiki ketegangan antara kiri dan kanan, yaitu sisi tengah. Molo di sejarah pelajaran sejarah di dok moderat, kaum moderat, kaum kiri, kaum kanan, alai di tengah-tengah, kaum moderat mon, omma yang tidak berpihak ke kiri, yang tidak berpihak ke kanan, tetapi berada pada posisi tengah-tengah, mengurangi ketegangan, bahkan bisa jadi juga membuat perdamaian melalui kesepakatan. Jadi don waeng natatangyakon di situasi ini bangsoton, walaupun kita mau berdiri di mana kiri atau kanan, tetapi berdoalah supaya selalu ada orang yang tepat untuk berada di tengah-tengah. Kalau ada yang bijaksana, kalau ada orang yang berposisi di tengah, seburuk apapun kiri dan kanan itu berkonflik, pasti dia akan bisa diredam. Kalau ada yang di tengah. Yang bahayanya, naswadong do di tengah. Tidak ada tokoh yang ketemu yang berada di tengah. Kita ingat 98 dengan apalagi kamu makilala deh terlibat di dalam sejarah itu. Moliba dana do betiki alai sianak kabar sejarah binereng. Walaupun kiri dan kanan, walaupun pemerintah dan rakyat akhirnya bentrok besar-besaran, tetapi Indonesia tidak bubar, bangsa kita tidak hancur. Karena ada tokoh-tokoh kanan, ada tokoh-tokoh moderat yang akhirnya bisa meringankan dampak dari perpecahan perselisihan itu. Jadi ikon satu lub do hita radison, dang terbaik kita dang berkonflik. Pasti kita akan berkonflik di keluarga, di komunitas, bahkan di gereja sekalipun. Konflik itu pasti akan selalu ada. Tetapi satu yang perlu kita ingat, jauhi dua kubu kiri dan kanan. Molohola dua donadong, molohola dua sisi kita kiri dan kanan, tidak ada yang di tengah. Tahan amarahmu, jangan mau meledak, karena itu akan menghancurkan, itu akan menyakitkan. Tetapi biarkanlah sampai ada yang di tengah-tengah, baru perasaan ini dipuaskan, baru perasaan ini disampaikan, pasti dia lebih berdampak baik. Deido di hitalak batak pekas songoni do, dakolan komunitas. Saya ingat itu dulu layar kaca itu tentang keluarga, ada iklan mengatakan 2 anak lebih baik, iklan keluarga berencana waktu itu. Kasar diputar TV itu terus promosi pemerintah untuk mengatur populasi atau apa itu. 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik, itu disuarakan terus. Tetapi orang Batak paham 2 ini bahaya. Orang laku ya lak Batak 2 anak. Nah, tidak bisa, bahaya ini. Ini kalau mereka bertengkar, mereka hanya berada di 2 posisi, kiri dan kanan. Mereka akan menghantam. Jadi Arab Batak selalu berusaha di konadong nama nongai. Termasuk orang Batak selalu anaknya kalau bisa minimal 3. Mulu berbeda berdua hala adong. Nah jong di tonga-tonga laho pada mehon do lanak kana asing. Nah jadi mulai pikir deh. Iya,
jala anggiak mak Jepang di Tikina. Ya, jadi ini pemahaman orang Batak tentang konflik itu. Orang Batak itu memang orang yang suka berkonflik, tetapi orang Batak tidak mau konflik itu betul-betul menghancur leburkan mereka. Orang Batak itu tensi tinggi dalam berkonflik. Orang Batak itu pasti memang harus berkonflik, tetapi orang Batak sadar, sebesar-besar apapun konflikku, aku tidak ingin saling menghancurkan dengan dia. Aku tidak ingin saling menyakiti, berlebihan dan segala macam. Tak ingat, tidak dana kita. Mulu neng martubuk, ke bawah. Dua anak songo ni. Mulu holan badua-dua do songo ni neng martubuk. Marso jarak deh, aho inna. Bambain, mai kita inna. Main, pukul laut inna. Satu saja mulu songo ni. Tidak jadi bertumbuh. Karena apa? Karena mereka melihat belum ada orang yang ada di sekitar mereka nanti yang bisa sebagai penengah melerai. Alai hola ro adong nama nolai. Jangan berantem udah itu. Disimat tong bertubuh. Karena mereka sadar harus ada dulu orang nanti yang memungkinkan untuk memisahkan kami. Kenapa? Kalau tidak ada yang memisahkan, mungkin saya akan menyakitinya secara berlebihan. Mungkin nanti dia akan terluka sangat parah. Atau sebaliknya. Molo suadongan non nama nolai. Sutung do satu nama yang do nawi benon nibana. Itu ciri atau sifat-sifat orang Batak. Orang Batak atau mungkin jangan hanya orang Batak. Kebanyakan kita semua. Potensi berkonflik sangat tinggi. Tetapi sebenarnya kita tidak menginginkan kehancuran terjadi. Jadi dimanapun di rumah, kepada anak-anak, kalau orang tua kita berantem, mereka sebagai suami istri berantem, anak-anak jangan ambil posisi yang tidak ideal, yang membuat semakin tajam konflik. Aku ikut mama lah, turina. Orang dibagi bapak nama do, omak nama berbada. Ikut mama aja aku, iya pas itu mak. Gak bilang meruncing do persoalan. Anak-anak kalau bisa di tengah. Atau bapak berkelahi dengan anak laki-lakinya. Oh mak nasi patongai dok lanak-lanak nasi. Jadi mari kita berkonflik. Tetapi pastikan bahwa ketika kita ingin berkonflik, harus ada sosok yang bisa menjadi penengah. Kalau tidak bisa, kita lihat di sekitar kita yang bisa jadi penengah. Orom ate-ateta, rajai dirita. Jangan pernah puaskan amarahmu. Jangan puaskan konflikmu kalau kita melihat tidak ada yang bisa menjadi petengah di tengah-tengah kita. Untuk itu, amanginang, bahasa husunggul itu sih. Alaidun waing latar belakang ni trupukon. Itu yang terjadi hari ini dari kisah surat Paulus kepada Filemon yang begitu singkat, hanya satu pasal. Boy man no dijaha, uduk ne, ayat selanjutnya itu, hanya satu pasal. Terjadi perselisihan antara Onesimus dan Filemon. Filemon itu seorang tuan, Onesimus itu seorang budak. Entah apa kesalahan Onesimus ini, tidak dijelaskan Paulus, tetapi kemungkinan ini adalah sebuah kesalahan perampokan atau pencurian harta Filemon, dan Onesimus lari. Kenapa Onesimus lari? Karena dia tahu tidak ada ini yang bisa menjadi penengah. Kalau aku tidak lari, aku akan dibunuh karena dia adalah seorang budak. Jadi dia lari dan berjumpa dengan Paulus. Dibotosi Paulus mana masai ditongos masuraton. Filemon kubigi barita habur juammu tu akan abadia di si. Dipakai hodo bagasmu gabe inganan perpunguan akapar saoran. Las itu tuh aku Filemon. Imanaking turput nata jahai dungi duduk ne. Adong si Onesimus rotu awinna. Huboto persoalan muna. Alayau mabereng. Gabe pendamai do si Paulus di si. Au mabereng. Ida maau jala mardinggam mahamu. Usuru may bana mulak. Terimalah dia. Tetapi tidak lagi sebagai budak. Tetapi bahkan sebagai seorang saudara. Kita lihatlah bagaimana Paulus mengambil sisi yang begitu baik di tengah-tengah konflik. Dia tidak ke kiri. Dia tidak ke kanan. Tetapi dia tahu bahwa dia harus berada di tengah-tengah.
jalai manuang nian nabui dihita saluhuna. Kalau ada konflik, kalau ada pertikaian terjadi, mau dimanapun, di rumah, di tempat kerja, bahkan di tonga-tonga huria. Seperti tadi, kalau konflik itu sudah begitu memanas, diajari si Paulus kita sudah sadarion, ambillah posisi tengah. Supaya ketika kita pun memang tidak bisa menghindari konflik, konflik itu tidak menghancurkan kita. Karena kita ada di tengah-tengah. Itu naking epistel na tajahai. Epistel itu juga. Lihat bagaimana Tuhan berkonflik dengan 10 suku Israel. Tuhan katakan, aku akan memusnahkan mereka. Aku akan membunuh semua mereka. Tetapi engkau akan kujadikan keturunan yang besar. Hanya sisa 2 suku lagi. Yaitu suku Yehuda dan suku Efraim. Yang 10 suku sebenarnya harus sudah dibasmi. Seandainya amarah Tuhan memang terjadi pada saat itu, maka yang ada hari ini orang Israel hanya 2 suku, Yehuda dan Efraim, Kaleb dan Yesua. Yang 10 lagi tidak akan pernah terlihat karena dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi lihatlah bagaimana Musa juga hadir sebagai penengah, mediator di sana. Dia berani masuk ke tengah-tengah konflik itu dan mengatakan, Tuhan, benarlah bangsa ini begitu jahat. Alai Tuhan, nahuboto para sirwa bulut doho. Yang ku tahu engkau panjang sabar dan berbelas kasih. Biarkanlah kasih karuniamu tetap ada kepada bangsa ini. Dia menjadi pendamai. Walaupun Tuhan akhirnya mengatakan, oke, merpamuati marohaku mida nasida laniho alai dang boy malua uhum sian nasida. Yang 20 tahun ke atas harus mati di padang gurun. Yang 20 tahun ke bawah dari 10 suku ini akan masuk kepada tanah perjanjian. Itu bain lengkap dope marga-marga Israeli. Karena Musa di dalam doanya memohon kepada Tuhan. Begitu juga yang dilakukan Paulus hari ini. Dia menjadi penengah. Penengah itu sulit. Paulus mengungkapkan 2 hal supaya kita bisa bijaksana sebagai seorang penengah. Bagaimana kalau kita baca-baca Filemon ini, ada di situ 2 kemungkinan yang bisa membuat kita menjadi seorang penengah yang ideal di tengah-tengah konflik. Yang pertama, ada relasi kuasa kepada yang berkonflik. Relasi kuasa seperti apa? Keterikatan dengan kuasa. Paulus punya kuasa kepada Filemon. Karena Filemon itu muridnya. Paulus punya kuasa kepada Onesimus. Karena Onesimus itu adalah anak didiknya juga yang datang kepada Paulus di dalam penjara. Makanya Paulus mengatakan, anak yang lahir bagiku di penjara. Begitu juga dengan Filemon. Dia juga adalah anak didik dari Paulus. Jadi untuk menjadi penengah butuh satu modal. Kita punya relasi kuasa. Kita punya kuasa untuk mengatur yang sana, kita punya kuasa untuk mengatur yang kiri. Sehingga kita ideal untuk menjadi penengah. Tetapi kalau kita tidak punya relasi kuasa, maka kita akan juga bisa saja menjadi korban atau bisa menjadi tidak terlalu kuat dengan konflik itu. Ibarat gajah tu gajah, marporang, molo lewat do, neng pada mehon, porngis, beturhona digi dah, mati do porngisi. Tidak ada relasi kuasa di situ. Tapi Paulus mengajarkannya di situ. Karena Paulus katakan, hai Filemon, apapun yang kuminta kepadamu, kamu pasti tunduk, kamu pasti mengiyakannya. Ala anak didikku doh, inna si Paulus do di sini. Ale dangi hupake. Tapi ternyata walaupun Paulus punya relasi kuasa untuk mendamaikan, dia tidak pakai hubungan itu. Adong sadanai, mulu tumpai adong dang adong huasota. Ada satu lagi yang ideal untuk menjadi pendamai. Apa dia? Relasi emosional. Ada hubungan emosional yang kuat dengan kedua belah pihak. Dengan kiri dan kanan. Holong niroha si Paulus. Itulah relasi emosional. Dia punya hubungan yang baik dengan kanan. Dia punya hubungan yang baik dengan kiri. Ubay boy bana wadok. Idang boy kosongoni. Hope toy mak. Itu bisa terjadi tanpa relasi kuasa,
tetapi kita menggunakan hubungan yang baik. Jadi kalau mau menjadi pendamai, pastikan hubungan kita baik kepada kedua belah pihak. Jangan menjadi pendamai sementara kita punya konflik dengan sebagian belah pihak. Itu yang saya lihat dari Paulus ini. Tetapi mari hari ini Paulus secara tidak langsung mau mengajarkan kepada kita, Manginang, jangan sampai kita tidak mau berusaha menjadi penengah atau pendamai di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah lingkungan kita yang sebenarnya kita punya potensi, tetapi kita biarkan seperti itu atau kita menjadi mempertajam konflik. Tetapi mari hari ini Paulus mengajak kita sama-sama menjadi pendamai. Karena apa? Karena kita pun selamat karena ada yang menjadi pendamai bagi kita. Molo si Musa naking dan apalah sikop guguni dohot hadirion ni si Musa lau mangelekot Tuhane asa malua si tutubang soisian uhum. Tuhan memang tidak memusnahkan bangsa itu, tetapi banyak yang mati dihukum Tuhan. Itu menunjukkan Musa tidak sepenuhnya bisa menjadi penengah. Tetapi bagi kita hari ini, serupa dohita do 10 suku Israel na berdosa di episteli. Orang-orang yang memberontak terhadap kehendak Tuhan. Kita sama seperti 10 suku itu. Dan bayangkan, marah Tuhan pun sedemikiannya kepada kita. Kalian harus kumusnahkan. Ale dang si Musa benaro, dang si Paulus be, Yesus Kristus nama. Diri nai nama sadiri, gabe pendamai antara bumi dan surga terhubung kembali oleh dirinya. Antara keselamatan dan kita terhubung kembali marhide dirina. Nagatung di parsitongaan nih langit doh tanui mau menghubungkan kita kembali. Untuk itu kita pun orang yang diperdamaikan, maka kita juga harus memiliki hati yang mau mendamaikan. Alai songonaudok naking manat diaka posisi karena butuh relasi kuasa atau butuh relasi emosional. Yang kemudian amanginang kata sambutan diberikan Paulus itulah yang kita baca tadi di sini. Bagaimana Paulus mengatakan di ayat 4, nama dok moliate doau tu debataku totong marhingot ho dia katangyaku. Ai hubegedo holong ni roham dohot hapor siamu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut aka nabadia. Kita lihat amanginang. Las itu tu rohani si Paulus dalam adok moliate si Paulus tu Tuhani ala haburjuan ni si Filemon. Sementara kebaikan Filemon itu tidak kepada Paulus. Tidak ada kebaikan Filemon secara langsung kepada Paulus. Dang na ro si Filemon tuhurungan madula si Paulus dang. Dang na pala adong ditongos si Filemon manang dia tu si Paulus. Nama bailas rohana dang adong. Tidak ada kebaikan Filemon menyentuh diri Paulus secara langsung. Tetapi kebaikan Filemon kepada orang lain, kebaikan Filemon kepada komunitas umat percaya pada saat itu membuat Paulus bersuka cita. Jadi walaupun Paulus tidak merasakan kebaikan secara langsung, tetapi dia mensyukuri kebaikan yang dilakukan Filemon kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Rumahnya dipakai untuk tempat ibadah. Di pasabami bana ate-ate ni nabadiye. Lapatan nga gudang di bana di tonga-tonga ni parsaorani. Nah, bayangkan amanginang, kita tentu kalau orang baik kepada kita, kita pasti ucapkan terima kasih. Tetapi hari ini seseorang baik kepada orang lain, kita juga bersyukur dan berterima kasih. Itu namanya kebaikan yang lahir dari iman yang sama. Hapor syautu Yesus Kristus. Jesude namangulahon holong niroha jalan marparbue ulaon nadenggan sian borhat siak kapor syautu Yesus Kristus harus membuat saudara seiman juga bersuka cita walaupun kebaikan itu tidak menyentuh dirinya. Bisa jadi kita tidak mampu melakukan itu amanginang. Justru bukannya bersyukur tetapi mengutuki dan menghina, mengarehei. Sangat sering seperti itu.
Ange UBG secara langsung songoni. Biasa kalau kita berpesta dangi, kalau di pesta Batak atau pesta gereja, siadong do istilah lelang manang na ada sumbangan dan lain segala macam. Pernah di sebuah pesta ada yang menyumbangkan 50 juta. Langsung dipestai. Sia keluarga nami mak 50 juta. Supaya sikop akan narikoti di tonga-tonga ni huriata inna. Boleh mau berkomentar sudah. Akan nama merengon. Terjongjong salah. Wah. Luar biasa bah. Per kamu juk 50 juta. Sian situa tasoit. Nah. Luar biasa. Memang luar biasa do berjuni amang situa tasoit bah. Toriba ini mana do 50 juta. Wah, mau lihat ma di Tuhan. Mau lihat ma di Tuhan. Ninna maton. Itu rodongan nih. Isaping nih. Polai kosong ni responmu. Inna. Pola gabe madok mau lihat ita. Ita oppe mono songon ibana do hamorauta. Mono songon ibana do haboyota. Lebih sia ni au hule ode. Inna. Bereng itu. Kalau aku seperti dia banyak uangku lebih dari situ ku kasih. Jadi jangan pala berlebihan kau mengucap syukur atau apa. Ini tudungan nih. Mereka jo. Respon songoni do na jo. Habigian. Bukannya bersyukur. Karena orang lain mampu melakukan kebaikan yang tidak mampu kita lakukan. Bukannya bersyukur. Ale mangrehe. Tetapi tidak mensyukuri dan lain sebagainya. Padahal kodratnya sebaik-baiknya diri kita secara pribadi mendorong untuk melakukan semua perbuatan baik. Percayalah kita tidak bisa melakukan semua perbuatan baik. Harus ada orang lain yang melakukan perbuatan baik juga. Jadi perbuatan baik ini pun bahaya kalau sudah menjadi ambisi. Ikonau do mapain baru pedengkan. Bahaya deh, mulai ambisi. Ikonau do baru pe mabai las niro hadok nasi. Anggo halakat do dang pasi ini mana do. Jadi berbuat baik ini pun jangan menjadi ambisi, tetapi harus lahir dari iman seperti Paulus katakan ini. Perbuatan baik itu harus lahir dari iman supaya dia betul-betul menghadirkan kebaikan untuk bersama. Jadi songonom majo dangi naking dang neneng rumah dinasi dangi ono 150 juta dijual. Apakah kita semua sanggup di sini membeli itu? Tentu tidak. Molo didok apa di tupa di tasormi pada tasormi do nang mangingani jabuan. Ibana mama nuor sia debekku. Ono 150 juta dan sanggup udah. Kecuali mololo ketua panitia 50 tahun nih icicil bang. Tanda-tangani. Nah. Tetapi saya tidak sanggup, yang ini tidak sanggup, yang sana tidak sanggup. Kalau ada yang sanggup maka itu akan kita syukuri. Itu nuaingon. Si Paulus di dia do si Paulus nuaingon. Tikiri surat di penjara. Molo ta jaha surat ne ngama tuau. Jala di hurungan doa. Bayangkan dia tidak bisa lagi melakukan apa yang dilakukan Filemon. Dia tidak bisa lagi berkumpul bersama jemaat. Dia tidak bisa lagi memberitakan Injil sebebas itu. Dia sudah lemah, banyak keterbatasan. Tetapi dia melihat Filemon bisa melakukan, dia syukuri. Jala ganuk martangi yang gimana? Diingot ibana si Filemon ini. Ido hapor siaon. Siapapun yang berbuat baik, dia menjadi sukacita bagi dirinya. Jadi unang adong siap kita terjebak di sifat atau di karakter yang hanya perbuatan baik kita yang patut dihargai dan diapresiasi. I ambisi do warne. Tetapi mari lihat juga bahwa banyak kebaikan yang harus terjadi di tengah-tengah kita yang kita tidak sanggup melakukannya. Harus juga orang lain. Hamuliateho nih, songo si Pauluson, nang pesubui ala keadaan. Ada dang adong efek dibayan adong, bah mau lihat ya. Memang Tuhan ima.
adong bayan, mulai hati amang, mulai hati nang, mulai hati le. Anggiak mabui sono-sonan, ires pematong dingkan, unang gabi, batu buaka rehe-rehe, batu buaka kahatan na sutabu doh lanakana asing. Alai porsinya di Reformanda ini, walaupun mungkin dengan angka 650 juta tidak banyak yang bisa, tetapi saya yakin pasti ada yang bisa nanti itu. Amin. Dang nalau manutuk jami tahun, amin ni. Jadi gajang adong dopion. Jelani amang inang taida ma parbueni hapor siao do holong ni rohai. Betul-betul menghasilkan banyak buah yang manis, terutama seperti topik ini, memberikan kegembiraan, memberikan apul-apul atau kekuatan. Jadi kebaikan orang lain itu, walau si tong do hita alak naporsea, kita pasti akan bergembira dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau benar-benar kita orang yang beriman, kita akan penuh sukacita melihat banyak kedamaian, banyak perbuatan baik yang dilakukan meski bukan kita yang menjadi sumber kebaikan itu. Meski orang lain yang menjadi sumber kebaikan itu, tetapi kita bergembira. Alai molo saya gabe mohok do hati-hatita. Gabe tubuh pangiburuan, gabe tubuh kepikiran masing-masing. Di situ kita bisa mengkoreksi. Sotung rohaku dona salah, sotung diriku dona salah. Koreksi diri kita masing-masing. Alani amang inang dihita saluhutna, anggiak ma boi songo si Paulusok kita yang mau menjadi pendamai dan mau juga mensyukuri setiap kebaikan orang lain. Percayalah, dengan mendoakan dan mensyukuri kebaikan orang lain, maka akan semakin banyak orang yang sukacita untuk berbuat baik. Alai kalau kita menjadi tidak mampu mensyukuri, orang lain pun akan menjadi berpikir 2-3 kali, kehilangan semangat untuk berbuat baik. Sementara iman tanpa perbuatan baik adalah mati. Jadi denggam mahita di tonga-tonga ni ganup aka parsorata hobar tuatan di mata sedarion. Martua mahita amen martangyak kita. Mulia tema tua debata Jehovah di parsoran nami sadarion hutang yok kami hatam nabadia Tuhan. Mengajari kami asa toktong Tuhan marbisuk kami dina mengelola hubungan na terbangun di ganup inganan nami be di bagas nami itonga-tonga ni aka ulaun parkarejon nami songoni nang di tonga-tonga ni huriam asa akadame hupa tujolo hami monotung pedong akana hurang bui hami Tuhan margugo do marbisuk menyikapi saluhutna. Songoni nang Tuhan debata Jehovah obar tuhatami sadarion manugyo kami asa manoktok kami makka muliatehon dalam marlas niroha disudia kanadinggan na binaen ni aka dongan humaliang nami alani Tuhan debata Jehovah papos roha nami asa bui situtu hupa tuduho kami roha moliate marhiti aka hata marhiti aka ngulu marnida sudia kanadinggan namasa di umaliang nami. Tuhan debata Jehovah huingot tamin waeng bangsa nami bangsa Indonesia molotung pe godang aka nama baen lomos roha lepos roha nami Tuhan debata Jehovah igonggomi hodo hami iramoti hodo hami jala manoktong do disarioko salut akan narikot di bagasang ngulu nami alani Tuhan tutangamu mau pasatami bangsa namion akan namanguluho kami mulai sian Bapak Presiden satu sudia kejajaran na Tuhan asiro hampar bisuki Tuhan paserep rohani nasida asa situtu manguluho kami boy di bagasan biar niroha na tuway Tuhan debata Jehovah songoni nang disudia karuas diuriam HKBP Reformanda
Monotu ngadong tuat de mata jauh banda di bagasan parsahiton. Asiroham leo kamalu motu nasida. Monotu ngadong di bagasa paru kilo Tuhan. Pargugoi nasida, patiura pikiran, lehon habisu ko Tuhan. La mangadopi ragam nyaka parukilan na pinolasmu masa di ganup ngulu nami. Gudang tutu Tuhan. Karena riko si pangiduan nami Tuhan. Lepos dorohan nami. Ubbo toa doho mangalehon naudingkan di ngulu nami alani Tuhan. Upasatami saluh ngulu nami, keluarga nami, ulon nami, tutangamu nabadie. Sahab matang yang nami, mangasahon goar nenakmu Tuhan Yesus Kristus Yokop pami. Amin. Manginang, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi.